Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sufiati Saada. Saya salah satu mahasiswa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Di sini pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah Anakes atau Analisis Kesalahan Berbahasa yang diampu oleh Bapak Reka Yuda Mahardika, MPD. Nah, sebelumnya pasti kita pernah mendengar ungkapan pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin ungkapan itu sudah klise sebab kita sudah sering mendengar ataupun membacanya, bahkan membicarakannya dan menuliskan ungkapan tersebut, pasti sudah sering ya. Nah, akibatnya kita pun dapat bertanya begitu, apakah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar masih belum tercapai pada saat ini? Atau mungkin penggunaan bahasa Indonesia saat ini masih belum baik dan benar? Nah, jadi kesalahan berbahasa itu dipandang sebagai bagian dari proses belajar berbahasa. Nah, ini berarti bahwa kesalahan berbahasa adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pemerolehan dan pengajaran bahasa. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kesalahan berbahasa Indonesia? Nah, apabila kesalahan berbahasa dihubungkan dengan pernyataan atau semboyan, pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka akan ada dua parameter atau tolak ukur kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik. Nah, ini berarti bahwa bahasa Indonesia yang baik adalah penggunaan bahasa sesuai dengan faktor-faktor penentu dalam komunikasi. Kemudian yang kedua, pergunakanlah bahasa Indonesia yang benar. Nah, parameternya adalah ketaatan terhadap kaidah atau aturan kebahasaan yang ada dalam bahasa Indonesia. Karena terkadang kita memahami dan tahu aturan-aturan yang ada dalam penggunaan bahasa Indonesia, tetapi kita abaikan begitu. Nah, sebenarnya bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kedua parameter tersebut, yakni faktor-faktor penentu komunikasi dan kaidah kebahasaan yang ada dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi ini berarti bahwa penggunaan bahasa Indonesia itu di luar faktor-faktor penentu komunikasi bukan bahasa Indonesia yang benar, dan penggunaan bahasa Indonesia itu di luar kaidah kebahasaan yang ada dalam bahasa Indonesia bukan bahasa Indonesia yang baik. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai analisis kesalahan berbahasa itu, nah, apakah teman-teman sudah tahu apa saja kaidah kebahasaan dalam bahasa Indonesia? Nah, jadi kaidah kebahasaan dalam bahasa Indonesia itu ada 5, yaitu yang pertama mengenai kaidah ejaan. Kaidah ejaan yaitu sebuah rumusan kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi baik kata, frasa, kalimat dan lainnya ke dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta aturan mengenai tanda baca. Nah, itu adalah kaidah ejaan. Aturan-aturan. Nah, yang kedua yaitu fonologi. Menurut Abdul Khair tahun 2012 bahwa pada bidang linguistik umum, fonologi itu yaitu bidang linguistik umum yang mempelajari, menganalisa dan membicarakan bunyi-bunyi bahasa. Jadi fonologi itu berkaitan dengan bunyi bahasa. Kemudian yang ketiga yaitu morfologi. Menurut Ramlan tahun 2009 bahwa morfologi merupakan bagian ilmu bahasa yang menyelidiki seluk-beluk bentuk kata dan kemungkinan adanya perubahan akibat perubahan bentuk kata. Jadi morfologi berkaitan dengan bagian dari bentuk kata. Kemudian yang keempat yaitu sintaksis. Sintaksis menurut Arifin dan Junaiyah pada tahun 2008 bahwa sintaksis merupakan cabang linguistik yang membicarakan hubungan antar kata dalam tuturan, di mana unsur bahasa yang termasuk ke dalam lingkup sintaksis, nah, ada frasa, klausa, dan kalimat. Jadi sintaksis itu mencakup frasa, klausa, dan kalimat. Kemudian yang terakhir, kaidah kebahasaan yaitu semantik, di mana menurut Krida Laksana, semantik merupakan bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan dan juga dengan struktur makna suatu wicara. Jadi semantik itu berkaitan dengan makna yang disampaikan dalam suatu tuturan kalimat. Nah, itu merupakan kaidah-kaidah dalam kebahasaan. Nah, di sini saya akan menganalisis salah satu kesalahan-kesalahan berbahasa yang terkadang memang masih banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, salah satunya yaitu unggahan yang diposting oleh salah satu aktor yaitu Glenn K. Cisara. Nah, di mana di sini beliau menyampaikan
dalam postingannya ditulis bahwa bicara yang jujur-jujur saja, jangan sampai perkataanmu dibenarkan oleh fakta. Nah, untuk kita yang sudah memahami kaidah kebahasaan, pasti kita bisa menentukan apa saja kesalahan-kesalahan yang ada pada postingan ini. Yaitu analisis yang pertama, yaitu pada kata jujur-jujur. Nah, di mana menurut Sujinah dan kawan-kawan dalam buku Ajar Bahasa Indonesia edisi 2018, pemakaian tanda hubung yang harus disesuaikan dengan fungsi dan aturan penggunaannya yang mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, adapun beberapa aturan penggunaan kata hubung yang dikutip dari buku Sari Kata Bahasa Indonesia dan Ejaan yang disempurnakan tahun 2014, ada beberapa penggunaan kata hubung. Yang pertama yaitu tanda hubung digunakan untuk menyambung suku kata yang terpisah atau terpenggal oleh pergantian garis. Nah, jadi misalnya kita menulis dalam satu garis, kemudian tidak cukup, maka akan ke garis yang selanjutnya, maka itu harus menggunakan kata hubung. Yang kedua, tanda hubung itu dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Nah, seperti yang dipostingan oleh Glinka Cisara kata jujur-jujur. Nah, untuk sesuai dengan aturan pada ejaan yang disempurnakan, kata jujur-jujur ini harus menggunakan tanda hubung. Nah, kemudian yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung penulisan tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka ataupun menyambung huruf yang dieja satu persatu. Misalnya kita menuliskan tanggal berapa, bulan, dan tahun dalam angka. Nah, maka itu dituliskan dengan menggunakan tanda hubung atau kata yang dieja satu persatu. Misalnya kalimat. Nah, itu setiap hurufnya menggunakan tanda hubung. Nah, itu analisis yang pertama pada kata jujur-jujur. Kemudian yang kedua, pada kata perkataanmu ditulis secara terpisah. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa pada kaidah PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata ganti seperti ku, mu, kau, dan nya itu penulisannya serangkai atau disambung. Dilansir dari situs PUEBI Daring, kata gantiku dan kau penulisannya digabung dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan kata gantiku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Nah, kemudian analisis yang kedua yaitu kaidah semantik atau makna. Jadi, apabila dalam postingan itu dibaca sekilas, maka akan memiliki dua makna. Di mana makna yang pertama yaitu si pembaca akan beranggapan bahwa postingan ini yaitu suatu pemaparan yang diberikan oleh Glenka Cisara kepada pembaca bahwa kita harus mengatakan sesuatu itu dengan sejujur-jujurnya hingga jangan sampai fakta dengan apa yang kita katakan itu tidak sesuai. Nah, dimana yaitu berarti kita berbohong dan fakta yang sebenarnya itu tidak sesuai gitu dengan apa yang kita katakan. Nah, itu makna yang pertama jika dibaca sekilas. Nah, kemudian yang kedua, si pembaca akan beranggapan bahwa si penulis ini melakukan sindiran kepada seseorang, bahwa ada seseorang yang sudah melakukan kebohongan dengan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, sehingga ada sebuah fakta yang membuktikan bahwa perkataan yang disampaikannya itu tidak sesuai. Nah, itu adalah dua makna yang terkandung dalam postingan Glenka Cisara. Jadi jika dibaca sekilas pasti akan memiliki makna yang berbeda seperti itu. Mungkin seperti itu penyampaian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.